Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Celinda. Di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang luas permukaan kubus, volume kubus, beserta contoh-contoh soalnya plus pembahasannya. Nah, apa sih luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Sementara volume kubusnya rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, berapa luas permukaan kubus pada gambar di samping? Nah, kita pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, 6-nya kita turunkan, kemudian kita kali. Nah, S-nya, panjang sisinya di sini adalah 10 cm. Jadi kita masukin 10 pangkat 2. Kemudian 6-nya diturunkan, dikali. Nah, 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. Dapatnya 100. Kemudian kita kalikan. 6 kali 100 dapat 600 cm persegi. Soal kedua, jika sebuah kotak berbentuk kubus dengan luas permukaannya 864 cm persegi, maka berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, sama seperti soal yang tadi, kita masih tetap pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S pangkat 2. Nah, yang membedakan dengan soal sebelumnya ialah untuk soal ini yang diketahui adalah luas permukaannya, sedangkan yang ditanya adalah panjang rusuk atau panjang sisi. Jadi L-nya ini kita ganti 864. Kemudian 6-nya kita turunkan, dikali S pangkat 2, kita turunkan. Lalu 864 ini kita bagi dengan angka 6. Jadi 6-nya dipindahkan sebagai angka pembagi, sama dengan S pangkat 2-nya diturunkan. Lalu kita bagikan. 864 bagi 6 dapat 144 sama dengan S pangkat 2. Lalu ini kita pindahkan posisinya, S pangkat 2 sama dengan 144. S sama dengan pangkat 2-nya ini kita jadikan akar. Akar pangkat 2 dari 144 dapatnya 12 cm. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 12 cm. Soal ketiga, berapa volume kubus pada gambar di samping? Nah, dari gambar sini sudah dikasih tahu kalau panjang sisinya atau panjang rusuknya adalah 6 cm. Langsung saja kita masukin rumusnya, V sama dengan S pangkat 3. S pangkat 3 artinya S kali S kali S. Nah, kita langsung masukin angka 6-nya, 6 kali 6 kali 6. Dapat 216 cm kubik. Jadi untuk volume, satuannya itu cm kubik. Soal keempat, jika sebuah akuarium yang berbentuk kubus volumenya 729 liter, maka berapa tinggi akuarium tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, satuan liternya ini kita ubah dulu menjadi cm kubik. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 desimeter kubik kalau diubah jadi cm kubik dapatnya 1000. Nah, jadi 7.209 desimeter kubik kita ubah jadi cm kubik dapat 729.000. Jadi nanti kita pakai angka 729.000. Nah, kita masukin rumusnya, V sama dengan S pangkat 3, V-nya diubah jadi 729.000 sama dengan S pangkat 3-nya diturunkan, lalu kita tukar posisinya. Nah, S kita tulis, kita turunkan sama dengan pangkat 3-nya kita jadikan akar. Jadi akar pangkat 3 dari 729.000 dapat 90 cm. Jadi tinggi akuariumnya tersebut adalah 90 cm. Oke, soal yang terakhir. Keliling salah satu sisi kubus 64 cm. Berapa luas permukaan dan volume kubus tersebut? Nah, sisi kubus itu bentuknya kan persegi. Jadi kita pakai keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 kali S. Langsung kita masukin, K-nya diganti jadi 64 sama dengan 4-nya diturunkan dikali S. Lalu 64 diturunkan kita bagi dengan angka 4.
Jadi angka 4 ini kita pindahkan posisinya sebagai angka pembagi. Kemudian S-nya diturunkan. Nah, kita bagi 64 bagi 4 dapat 16. Sama dengan S. Jadi S-nya itu sama dengan 16. Jadi panjang sisi atau rusuk dari kubus tersebut panjangnya 16 cm. Nah, jawabannya belum sampai di sini ya, karena yang ditanya adalah luas permukaan dan volume kubus. Nah, kita cari dulu luas permukaan kubusnya. Pakai rumusnya 6 kali S pangkat 2, diganti jadi 16 pangkat 2. Jadi 6-nya diturunkan dikali 16 kali 16 dapat 256. Kita kalikan 6 kali 256 dapat 1536 cm persegi. Nah, luas permukaan kubusnya udah dapat, sekarang kita cari volume kubusnya. Kita pakai rumusnya, kita masukin S-nya diganti jadi 16 pangkat 3, artinya 16 kali 16 kali 16. Hasilnya 4096 cm kubik, jadi volume kubusnya adalah 4096 cm kubik. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang udah Celinda jelasin dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video materi Celinda berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.